Mitra Kominfo di mana saja Anda berada. Kita berjumpa di program Lensa Banjar Sepekan. Serangkaian informasi dari pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam satu pekan ini akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Nadia Zati, segera kami hadirkan informasi yang pertama. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur serahkan hadiah kepada para juara lomba desa tingkat Kabupaten Banjar tahun 2023. Bupati berharap desa berkembang menuju desa mandiri bisa lebih banyak lagi dan dampak positif dari kegiatan bisa diambil, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa dari berbagai aspek fungsi, tugas dan tanggung jawab desa bisa lebih optimal, khususnya dalam kesejahteraan masyarakat. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur serahkan hadiah kepada para pemenang lomba desa tingkat Kabupaten Banjar tahun 2023 di halaman Mahligai Sultan Adam, Martapura. Hadiah berupa piala, piagam penghargaan dan uang pembinaan diserahkan masing-masing kepada juara 1 Desa Indrasari Kecamatan Martapura, terbaik 2 Desa Lakum Kecamatan Kertak Hanyar, terbaik 3 Desa Sungai Rangas Tengah Kecamatan Martapura Barat, Harapan 1 Desa Mekaraya Kecamatan Kertak Hanyar, Harapan 2 Desa Pematang Kecamatan Sungai Tabuk, dan Harapan 3 Desa Keliling Benteng Ulu Kecamatan Martapura Barat. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengatakan sangat mengapresiasi masyarakat melalui pemerintahan desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD yang menyelenggarakan lomba. Ia berharap desa berkembang menuju desa mandiri bisa lebih banyak lagi dan dampak positif dari kegiatan ini bisa diambil sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa dari berbagai aspek fungsi, tugas, dan tanggung jawab desa bisa lebih optimal khususnya dalam mensejahterakan masyarakat. Saidi Mansur menambahkan desa yang sudah terpilih untuk maju mewakili provinsi harus menyiapkan diri sehingga bisa maju ke jenjang yang lebih tinggi. Apresiasi yang setinggi-tingginya tentunya kepada masyarakat melalui pemerintahan desa. Kami menyerahkan beberapa hadiah kepada desa yang melaksanakan kegiatan lomba desa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui dinas PMD. Mudah-mudahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa bisa lebih baik lagi. Ke depan kami berharap desa berkembang dan menuju ke maju dan mandiri ini bisa lebih banyak lagi. Tapi pada dasarnya melalui kegiatan ini dampak positif lah yang harus kita ambil sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa dari berbagai aspek fungsi dan tugas tanggung jawab desa bisa lebih optimal lagi khususnya dalam mensejahterakan masyarakat. Dan tentunya kami berharap menindaklanjuti setelah lomba desa kabupaten, desa yang sudah terpilih yang akan maju ke provinsi tentunya harus menyiapkan hingga nantinya bisa ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Rib'ah Wahyu Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, sebanyak 59 calon jemaah haji asal Kabupaten Banjar yang tergabung dalam kloter 17 dan 18 dilepas keberangkatannya oleh Bupati Banjar Haji Saidi Mansur. Bupati berpesan kepada jemaah agar bisa menjaga kesehatan dengan baik, mengikuti segala arahan pendamping atau pembimbing, serta mendoakan tamu Allah tersebut menjadi haji yang mabrur. Sebanyak 59 calon jemaah haji atau CJH asal Kabupaten Banjar yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 dan 18 dilepas keberangkatannya oleh Bupati Banjar Haji Saidi Mansur di halaman Mahligai Sultan Adam Martapura. Pelepasan CJH tersebut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar Haji Najwan Nor, Ketua Tim Penggerak PKK Nurgita Tias, serta sejumlah keluarga yang terlihat mengabadikan momen dengan kamera handphone, seraya melambaikan tangannya ketika 2 unit bus melintas.
Keluarga jemaah tersebut terlihat mulai berdatangan sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah untuk menyaksikan pelepasan secara dekat. Mereka nampak memadati depan pagar Mahligai Sultan Adam, tepatnya di tepi Jalan Pangeran Hidayatullah, Martapura. Usai melepas, Bupati Banjar Saidi Mansyur mengaku bersuka cita dan berpesan kepada jemaah agar bisa menjaga kesehatannya dengan baik, mengikuti segala arahan pendamping atau pembimbing, serta mendoakan jemaah tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi haji yang mabrur. Hari ini kita memberangkatkan hampir 45 orang ya Pak? 59. 45? 59, kloter 18 dan 17 digabung. Tentunya kami bersuka cita memberangkatkan mereka, tentunya pada waktu melihat beberapa warga atau keluarga yang mendampingi untuk memberangkatkan. Kami juga berpesan pada kesempatan pelepasan tadi, tentunya jaga kesehatan, ikuti arahan-arahan pendamping atau yang sudah diatur yaitu pembimbing, dan mudah-mudahan masyarakat kita yang berangkat hari ini mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Sementara Kakan Kemenak Kabupaten Banjar Haji Najwa Nur mengatakan 59 CJH merupakan jemaah cadangan yang digabung dengan jemaah dari kabupaten kota lainnya yang akan diberangkatkan pada Jumat menuju Padang, Sumatera Barat sebelum bertolak ke Tanah Suci Makkah. Untuk kloter 17-18 ini jamaah cadangan sebenarnya digabung dari seluruh kabupaten kota ya, dan juga nanti akan diberangkatkan besok menuju Padang. 3 Padang gabung lagi dengan yang Padang. Jadi kloter 7-18 ini kloter sapu jagat. Jadi memberangkatkan seluruh jamaah yang sudah terdaftar dan sudah melunasi. Ya lebih awal. Cadangan tadi apa Pak? Cadangan itu maksudnya mereka ini kan menunggu. Tapi cadangan itu berdasarkan urut kursi. Nah, mereka itu menunggu cadangan kursi. Cadangan itu dipersiapkan apabila kota haji ini belum terpenuhi. Nah, jadi ini berikan nomor urut berikutnya disebut cadangan. Nah, ternyata alhamdulillah kita juga ada beberapa jamaah. Nah, tadi jumlahnya 59 orang yang bisa mengikuti misi porsi cadangan tadi. Hairin, Roni, Suara Banjar melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Metrokominfo, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi buka kegiatan fokus grup discussion dan diseminasi percepatan program penggunaan produk dalam negeri Kabupaten Banjar. Pemerintah Kabupaten Banjar telah memiliki kebijakan yang mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri, baik dari sisi permintaan, penyediaan maupun perluasan kapasitas dan kemudahan pasar produk dalam negeri. Pemerintah Kabupaten Banjar telah memiliki kebijakan yang mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri, baik dari sisi permintaan, penyediaan maupun perluasan kapasitas dan kemudahan pasar produk dalam negeri. Hal tersebut diutarakan Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi saat fokus grup discussion dan diseminasi percepatan program penggunaan produk dalam negeri Kabupaten Banjar di Aula Barakat Martapura. Wakil Bupati mengatakan pihaknya telah menyusun rencana tindak lanjut pelaksanaan P3DN dengan langkah-langkah yang melibatkan berbagai perangkat daerah seperti para asisten, kepala SKPD, direktur utama BUMD, pimpinan cabang HIPMI, dan lainnya. Pihaknya pun yakin bahwa dengan kerjasama dan komitmen bersama dapat mencapai peningkatan produk dalam negeri yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam meningkatkan produksi dalam negeri, sebagai pemerintah daerah, tugas kami adalah memastikan bahwa perekonomian daerah berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam menghadapi perubahan dinamis pada perekonomian global dan tantangan yang dihadapi Indonesia, kita perlu memperkuat sektor produksi dalam negeri untuk mencapai kemandirian ekonomi. Pengawasan yang efektif dalam meningkatkan produksi menjadi faktor kunci yang tak dapat diabaikan.
aparat pengawasan intern pemerintah harus berperan aktif dalam mendorong peningkatan ekonomi yang inklusif dari perencanaan hingga pertanggungjawaban untuk memastikan APBN, APBD berjalan dengan efektif dan efisien serta menghilangkan praktek KKN. Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Kalimantan Selatan, Rudi M. Harahap mengungkapkan, fokus grup discussion ini bertopik pengawasan kolaboratif atas kinerja P3DN di Kabupaten Banjar. Pertemuan ini digelar untuk menyamakan persepsi dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri melalui transaksi online sehingga berjalan melebihi target. Hari ini kita mendiskusikan terkait dengan bagaimana supaya meningkatkan transaksi di dalam sistem online. Jadi banyak sudah masyarakat UMKM yang sudah punya produknya tayang secara online, tetapi belum dibeli oleh pemerintah daerah, kementerian, lembaga. Nah, kemudian BPKP ini bikin rancangan, bikin KPI, Key Performance Indicator, supaya nanti dengan KPI yang komprehensif, maka bisa menggerakkan mereka dan juga membuat langkah-langkah yang lebih clear, lebih jelas, langkah taktisnya. Jadi biasanya kita sebut sebagai Key Performance Indicator atau sistem kinerjanya. Nah, kemudian nanti setelah sistem manajemen kinerjanya jadi, akan dilakukan audit ya oleh inspektorat ya. Nanti kemudian BPKP akan berkolaborasi dengan inspektorat secara nasional, kita kenal sebagai WAS kolaboratif P3DN. Ya, terkait dengan P3DN ini sebenarnya jadi masalah nasional yang pertama, terus yang kedua ini menjadi atensi besar dari Pak Bupati karena multiplier efeknya cukup besar, tidak hanya secara ekonomi makro, tapi juga ekonomi mikro terkait pendapatan dan juga menjawab terhadap penciptaan lapangan pekerjaan, kewirausahaan dan lain sebagainya. Ini diharapkan Pak Bupati untuk menjadi salah satu strategis kita untuk meningkatkan ekonomi di Kabupaten Banjar, kemudian meningkatkan daya saing pemerintah daerah di Kabupaten Banjar. Tentu dengan diskusi dengan Pak Kepala Perwakilan BPKP Kalsel, Pak Rudi, ini sudah memetakan kira-kira taktikal apa yang harus kita laksanakan agar terjadi percepatan sehingga ekonomi di Kabupaten Banjar ini tumbuhnya tidak hanya ke atas, cuma inklusif. Artinya yang grassroots juga merasakan adanya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banjar dengan nilai kesejahteraan, kemudian mungkin dari sisi rasio Gini-nya yang meningkat. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Festival Maulid Habsyi se-Kabupaten Banjar yang digelar mahasiswa kuliah kerja nyata ke-31 Institut Agama Islam Darussalam Martapura di Desa Madurejo, Kecamatan Sambung Makmur, resmi ditutup oleh Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi. Selain dari Kabupaten Banjar, 27 peserta yang ikut memeriahkan event tersebut juga ada yang berasal dari Kota Banjarbaru dan Kabupaten Barito Kuala. Festival Maulid Habsyi se-Kabupaten Banjar yang digelar mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN ke-31 Institut Agama Islam Darussalam atau IAID Martapura di Desa Madurejo, Kecamatan Sambung Makmur, resmi ditutup oleh Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi. Selain dari Kabupaten Banjar, 27 peserta yang ikut memeriahkan event tersebut juga ada yang berasal dari Kota Banjarbaru dan Kabupaten Barito Kuala atau Batola. Di hadapan para peserta, Wabub Banjar Habib Idrus menyampaikan kegiatan ini terselenggara berkat partisipasi dan kerjasama yang baik antara semua pihak yang terlibat, baik panitia pelaksana, para peserta, dan masyarakat. Wabub Banjar juga mengucapkan selamat kepada peserta yang berhasil meraih juara dan berharap terus menyemarakkan syair maulid di Banua tercinta. Lebih jauh, Habib Idrus berharap melalui kegiatan ini selain merekatkan silaturahmi, juga dapat meningkatkan rasa saling menghormati dan menghargai antara sesama muslim. Di akhir, Wabub Banjar menyerahkan langsung piala, piagam penghargaan serta uang pembinaan kepada juara 1 putra dan putri, yakni grup Mahabatul Aulia asal Pintu Air Sekumpul dan Khairul Aziman asal Tatah Makmur.
Selain Festival Maulid Habsyi, perlombaan lainnya juga dilaksanakan seperti Festival Anak Saleh dengan beberapa kategori yakni Fashion Show, Azan, menghafal surah pendek, tartil, dan mewarna tingkat kecamatan Sambung Makmur dengan jumlah peserta 55 orang. Zidan, Bagus, Suara Banjar melaporkan. Tapi jangan sampai melindungi kawan. 3, 2, 1. Metrokominfo, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi hadiri haul Syekh Saman Al-Madani. Haul yang juga dihadiri pejabat terkait, para ulama, habaib, tokoh masyarakat, dan tamu undangan ini digelar di Gedung TPA Ar-Rahman, Sekumpul Martapura. Pembacaan surat Yasin dan syair burdah yang dipimpin oleh pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Martapura, Kiai Haji Hasanuddin bin Kiai Haji Badruddin, mengawali peringatan haul Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani di TPA Ar-Rahmah Sekumpul Martapura. Turut hadir Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi beserta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah, para ulama dan habaib, tokoh masyarakat, dan sejumlah undangan. Dikatakan Wakil Bupati, sosok Syekh Saman adalah seorang waliullah yang banyak memiliki keramat, punya murid kesayangan yakni Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari Kalimantan Selatan yang telah menyebarkan tarekat Samaniyah kepada murid dan keturunannya. Di Kabupaten Banjar telah tersebar ajaran tarekat Samaniyah yang dibawa oleh Datuk Kelampayan dan dimasyhurkan oleh Gus Kumpul sehingga bisa dikenal dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, pada malam ini kita mengadakan haul Syekh Saman Al-Madani tempat Tika Rahmah Sekumpul Dagang Madrasah. Alhamdulillah kita ambil hikmah beliau luar biasa, seorang wali Allah, dan beliau punya murid Muhammad Arsyad Al-Banjari, murid beliau yang terutama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari termasuk murid beliau yang disayangi beliau. Terus Syekh Saman Al-Madani teladannya luar biasa, panutan bagi umat Islam, dan beliau pernah menjaga makam Rasulullah. Waktu itu sebelum kita ke jarah ke makam Rasulullah harus izin sama beliau dulu. Ini sebulan mau jarah ke Rasulullah lewat Syekh Saman Al-Madani. Sekarang mudah-mudahan dengan adanya haul yang kita peringati pada malam ini, haul Syekh Saman Al-Madani, mudah-mudahan masyarakat kita khususnya Kalimantan Selatan dan Banjar mendapat berkah. Mudah-mudahan kita sebacaan saudara buat Allah Subhanahu wa taala berkat kita menghadiri haul Syekh Saman Al-Madani. Sementara itu dalam manaqib Syekh Saman Al-Madani yang dibacakan Kiai Haji Mu'ad Hamid asal Pesayangan, bahwa Syekh Muhammad Saman lahir di Madinah tahun 1130 Hijriah atau 1718 Masehi. Merupakan keturunan dari Nabi Muhammad SAW dari jalur Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Di Madinah, beliau menjadi juru kunci makam Rasulullah dan mengajar di Madrasah Sanjariyah yang banyak didatangi murid dari jauh. Murid-murid beliau yang menjadi ulama tersohor di Indonesia antara lain Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang masyhur dengan kitab Fiqh Sabil Al-Muhtadin, kemudian Syekh Abdul Wahab Bugis, Syekh Abdul Rahman Al-Misri, serta Syekh Abdul Somad Al-Falimbani yang masyhur dengan kitab Tasyawub Hidayatus Sholikin. Beliau wafat pada 2 Zulhijjah 1189 Hijriah atau 23 Januari 1776 Masehi pada usia 57 tahun. Dimakamkan di kuburan Baqi berdekatan dengan kuburan para sahabat dan istri-istri Rasulullah SAW. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mitra Kominfo, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah buka kegiatan Gema Pemuda Soleh Lomba Peningkatan Iman dan Takwa yang digelar Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Banjar. Lomba ini diikuti peserta dari SMA atau SMK non-pesantren sebanyak 106 siswa dan siswi dari 15 sekolah se-Kabupaten Banjar.
Bupati Banjar diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ihwansa membuka Gema Pemuda Saleh atau GPS Lomba Peningkatan Iman dan Takwa yang digelar Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banjar. Pembukaan ditandai dengan pemukulan alat musik tradisional terbang rebana. Kepada peserta, Ihwansa menyampaikan selamat berlomba dalam peningkatan iman dan takwa antar pelajar tersebut. Menurutnya, generasi muda adalah sebagai pelopor sekaligus pemimpin di masa depan, sehingga menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Melalui kegiatan yang mengusung tema Gema Pemuda Saleh ini, dapat menjadikan insan pemuda yang agamis sehingga tercipta generasi yang memiliki akhlak yang mulia, religius, dan memberikan pengaruh positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sementara itu, PLT Kepala Disput Porapar Banjar Haji Irwan Jaya menjelaskan, lomba diikuti peserta dari SMA SMK non-pesantren sebanyak 106 siswa dan siswi dari 15 sekolah se-Kabupaten Banjar. Ada 5 lomba terdiri dari lomba Syahril Quran, Fahmil Quran, Tafiz Juz Amma, Azan Subuh, dan ceramah agama. Dari lomba ini, beliau berharap pemuda memiliki wawasan keislaman sebagai generasi penerus bangsa dan para pemenang akan diikuti pada lomba pada tingkat provinsi. Jadi Gema Pemuda Saleh ini kan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Olahraga melalui bidang kebudayaan dalam rangka lomba berkaitan dengan bagaimana nantinya ke depan pemuda ini menjadi pemuda yang memiliki wawasan bersama, memiliki wawasan Islami yang maju mandiri dan berkembang. Pesertanya terdiri dari SMK yang memang non pesantren sebanyak 106 sekolah, 106 siswa dari 15 sekolah. Ada 5 kegiatan lomba kita. Pertama tadi ada Tahfidz Quran, lomba ajar, lomba Tahfiz Juz Amma, dan ceramah agama. Depannya menjadi siswa-siswa yang memang memiliki bakat, khususnya wawasan Islami ya. Depannya mereka sebagai penerus generasi muda kita Dipilih dan kesempatan dalam lomba yang sama di tingkat provinsi. Oh, ada tingkat provinsinya Pak. Tim Suara Banjar melaporkan. Kabupaten Banjar maju, mandiri, aktif, salam pemuda, maju, maju, maju. Metrokominfo, informasi terakhir tadi menutup perjumpaan kita di program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadia Izati mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.